Oke. Pahit banget. Bahasanya melengos udah. Buang muka ya, Langsung buang muka. dicuekin. Terus kita dibilang apa? Penipu. Itu sedih banget sih. Ayo kita masuk dulu, kita rasain bareng-bareng. Halo, gue Desi, gue dari divisi Soskom. Halo, dengan saya Sandi dari tim Field Sales. Tugas utama, kalau dari social commerce dulu ya. Oke, ladies Kalau first. dari social commerce itu udah pasti kita cari customer baru. Nah, cari customer baru, terus follow up customer existingnya kita. Nah, terus yang ketiga yang paling penting sebagai seorang sales itu kita harus achieve target. Nah, itu kalau dari social commerce. Kalau dari field? Dari Field Sales itu dari namanya aja kita udah tahu berarti kita Field Sales, sales lapangan. Kita lebih banyak nganvas, kita lebih banyak in touch langsung sama customer, kita lebih banyak langsung jual produknya itu bener-bener ketemu customernya secara langsung ya. Nah kayak gitu. Kalau poin yang ketiga tadi gue setuju banget, yang namanya sales harus achieve. Sama di tim Field Sales pun demikian gitu. Pengalaman menarik kalau dari social commerce ya, tentunya sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita ada beberapa kali bikin event, di mana event itu kita bisa ketemu sama customer baru, bisa ketemu sama teman-teman baru, dan kita sebagai salesnya pun kita bisa dapat pengalaman yang baru juga tentunya. Kita kan produknya banyak ya, produksi cepat itu banyak. Nah kita nawarin langsung ke customer itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya mereka. Jadi hal yang menariknya ya product knowledge-nya jadi lebih banyak, kita lebih banyak in touch sama orang, kita lebih banyak punya kesempatan buat achieve target yang paling utama dari sales sih. Jadi kalau dari tim Field Sales sendiri, memang yang namanya tantangan itu kan ada di mana saja. Termasuk kita tantangannya mungkin ya karena kita lagi di era pandemi gini, tapi kita harus tetap nganvas. Terus juga kita harus nganvas di mana orang-orang pada WFO nih, itu kan masuk tantangan juga. Yang terakhir adalah product knowledge. Product knowledge itu yang paling harus mateng. Harus. Mau di Soskom, mau di Field Sales tuh harus mateng. Ketika product knowledge itu udah bagus, itu pasti kita bisa jual ke customer sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebenarnya kalau dari social commerce itu hampir sama ya kayak field sales. Yang pertama ya product knowledge kita harus benar-benar mateng, kita harus benar-benar tahu service-servicenya si cepat apa aja, terus bagaimana kita bisa handling setiap komplainan, terus bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita sama customer. Pahit banget. Kalau bicara pahit, yang namanya sales itu pasti makan asam, garam, pahit juga ada. Tapi terakhirnya manis kalau achieve. Iya, kalau dapet ya. Gue ceritain yang pahitnya dulu deh. Kalau di field sales, yang pahitnya di kita seringkali ketemu customer atau calon customer yang kita bahkan belum memperkenalkan diri, belum ngobrol, itu sudah bahasanya melengos udah. Buang muka ya, langsung buang dicuekin. Langsung buang muka. Itu menurut gue sangat pahit. Kita ditolak customer, di PHP-in, terus kita dibilang apa? Penipu. Itu sedih banget sih. Belum lagi kalau yang kita udah dateng, udah jauh-jauh kunjungan gitu ya, tiba-tiba nggak dibukain pintu, padahal orangnya di dalam. Nah itu yang berapa kali kita hadapi. Karena tadi kan yang gue cerita orang ini udah melengos duluan nih. Berarti mungkin ada yang salah dengan cara kita menarik perhatian mereka atau cara kita mau approach ke mereka. Ya jadi mungkin kita lebih mungkin memperhatikan lagi penampilan itu bagaimana. Terus yang kedua kita cari celah lagi, kita cari momen lagi. Mungkin mereka kita samperin di kantor, susah nih kalau samperin di kantor. Tapi kalau kita jangan sampai ke rumah. Kita jangan ikutin. Saat mereka istirahat atau saat mereka lagi pulang kerja, mungkin waktunya lebih luang, mereka lebih santai, kita approach lagi. Pepet terus. Kalau dari kita begitu. Ketika ditolak, udah pasti kita akan cari tahu dulu kenapa kita ditolak. Ya, mungkin dia belum begitu paham tentang si cepat, tentang servis-servisnya, atau dia pernah kecewa tentang pelayanannya si cepat.
Nah, itu biasa kita kasih tahu dulu kelebihannya apa. Dari tim field sales itu kita cara ngeyakinin klien ya pertama tadi product knowledge-nya kalau kita udah cakep, udah bagus, udah bener-bener well prepare banget itu pasti kita udah bisa ngulik dari sisi mana kita bisa masuk. Kita tanya dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi bukan kucuk-kucuk tawarin produk si cepat ini enggak, tapi kita lebih ke tanya dulu kebutuhan mereka apa sih. Nah, dari kebutuhan mereka itu kita bisa masuk dengan produk-produk kita. Oke. Kalau dari Sandi tadi product knowledge ya. Kalau dari gue mungkin kalau dari social commerce ya kita lebih ke bagaimana sih engagement-nya kita ke customer. Gitu. Bagaimana kita membangun trust-nya customer itu ke kita. Kalau dari gue yang pasti tetap semangat. Kedua, lu harus kerja jujur. Dan jangan pernah malu untuk yang namanya bertanya. Terus mencoba. Kalau dari gue seperti itu. Karena kalau misalkan ini semua berjalan, itu gue yakin itu kerjaan pasti akan mulus aja. Gitu. Walaupun ada kendala, pasti akan cepat dapat solusinya. Kalau dari kitanya sendiri menanamkan kinerja yang seperti itu. Gitu. Dan yang paling penting, capai target. Namanya sales ya. Nah itu kalau dari social commerce. Kalau dari gue sendiri dari field sales itu yang pertama, ayo kita masuk dulu, kita rasain bareng-bareng, kita jalan bareng, terutama yang demen banget di lapangan, yang demen banget ngobrol langsung ketemu customer. Jadi kita bisa langsung praktekin nih. Kalian demen ngobrol sama customer, ayo kita sama-sama approach, kita capai target kita bareng-bareng. Kayak gitu sih. Yang penting tetap semangat. Pandemi mungkin masih belum lewat lah, cuman kita tetap jaga prokes, kita kanvas dengan lebih baik lagi dan achieve target. Pasti. Supaya manis Harus. kita rasakan. Oke, thank you buat yang mau ngedengerin kita, udah kasih kita waktu buat sharing ke kalian semua. Nah, udah itu aja sih. Gue Desi. Gue Sandi. Bye-bye. Bye.